8 Agustus 2025. Hari ini, berbagai kabar tentang Israel memenuhi pemberitaan internasional dan media sosial. Beberapa laporan yang beredar mengklaim Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, meninggal dunia. Namun hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Israel. Sementara itu, badai besar melanda wilayah utara dan tengah Israel, menyebabkan banjir di sejumlah kota dan mengganggu aktivitas warga. Di tengah situasi ini, ketegangan di perbatasan masih tinggi, dengan peringatan siren dan laporan serangan roket yang terus terjadi. Para analis mengingatkan bahwa sebagian kabar yang beredar bisa saja hoax atau disinformasi, sehingga masyarakat diminta memeriksa sumber berita dengan cermat. Situasi di Israel saat ini menjadi sorotan dunia, baik dari sisi politik, keamanan, maupun kondisi kemanusiaan. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari-hari ini, dunia dipenuhi dengan berita yang mengguncang. Israel, bangsa yang sejak ribuan tahun lalu menjadi pusat nubuatan Alkitab, kembali menjadi sorotan. Media internasional memberitakan kabar mengejutkan. Benjamin Netanyahu, tokoh penting yang berdiri sebagai perisai politik Israel, dikabarkan meninggal dunia. Belum selesai keterkejutan itu, banjir besar melanda sebagian wilayah Israel. Dan seakan itu belum cukup, berita demi berita berhembus, mencoba melukis masa depan Israel sebagai masa depan yang suram. Dunia terkejut, pasar saham bergejolak, politik global terguncang. Banyak yang berkata, apakah ini akhir dari Israel? Dunia sedang berguncang. Israel, bangsa kecil di Timur Tengah, yang sering disebut hanya sebagai titik di peta, hari-hari ini kembali menjadi pusat badai dunia. Media global dipenuhi dengan kabar yang mengejutkan. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dikabarkan meninggal dunia. Banjir melanda sebagian wilayah Israel, merusak rumah, ladang, dan menghambat jalur logistik. Gelombang demonstrasi dan kekacauan politik menghantam kota-kota besar. Dan lebih banyak lagi kabar yang disebarkan, seolah ingin menanamkan keyakinan bahwa ini adalah akhir dari Israel. Orang-orang bertanya, di mana Tuhan di tengah semua ini? Tapi saudara, pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah kita siap ketika nubuatan-nubuatan itu mulai digenapi di depan mata kita? Dunia modern memproduksi berita seperti pabrik. Sebagian benar, sebagian dibumbui, sebagian lagi murni rekayasa. Dan seringkali berita yang beredar tentang Israel tidak netral. Ia dibentuk untuk menciptakan persepsi tertentu. Ingat, Israel bukan sekadar sebuah negara. Israel adalah nubuatan hidup yang berjalan di atas panggung dunia. Setiap pergerakan politiknya, setiap perang, setiap bencana, bahkan setiap kabar tentang pemimpinnya, semuanya terhubung dengan janji-janji Tuhan yang sudah diucapkan ribuan tahun lalu. Sejak berdirinya kembali pada tahun 1948, Israel tidak pernah lepas dari badai. Kini, badai itu semakin besar. Ancaman dari Iran, tekanan dari PBB, serangan roket dari Gaza, dan kini ditambah kabar buruk yang beruntun. Tuhan tidak terkejut dengan berita yang kita baca di layar ponsel. Tuhan tidak panik saat Netanyahu dikabarkan meninggal. Tuhan tidak gentar ketika banjir melanda tanah perjanjian. Bagi kita, itu kabar buruk. Bagi Tuhan, itu adalah halaman berikutnya dalam naskah nubuatannya. Dunia ini akan terus menaburkan kabar buruk, tapi firman Tuhan selalu memberi kita kabar baik. Itulah sebabnya, walaupun berita dunia berkata Israel akan tumbang, Tuhan berkata Israel akan berdiri sampai Yesus kembali. Kita sedang berada dalam perang informasi. Perang ini tidak hanya menggunakan senjata dan bom, tapi juga kata-kata, opini,
dan headline. Berita buruk tentang Israel adalah ujian iman bagi gereja. Apakah kita akan ikut-ikutan panik seperti dunia atau berdiri di atas janji Tuhan yang kekal? Setiap kali Israel dilemahkan, Tuhan sedang mempersiapkan pembalasan. Banjir, Tuhan bisa mengubahnya menjadi sungai berkat. Pemimpin meninggal, Tuhan bisa membangkitkan pemimpin baru sesuai hatinya. Dunia menyerang, Tuhan menyiapkan kemenangan yang membuat bangsa-bangsa terdiam. Saudara, kita hidup di zaman di mana berita bisa memanipulasi perasaan jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Yesus sendiri sudah menubuatkan akan ada gempa bumi yang dahsyat dan di mana-mana akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan ada kedahsyatan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lukas 21 ayat 11. Perhatikan, Yesus tidak berkata bahwa kabar-kabar itu selalu menceritakan kebenaran. Ia berkata, akan ada tanda-tanda. Artinya berita-berita akan datang, sebagian adalah fakta, sebagian lagi adalah rekayasa untuk menggoncang iman. Israel, bangsa yang dipilih Tuhan, selalu menjadi target berita, fitnah, dan opini dunia. Sejak zaman Firaun, Babel, Romawi, hingga era modern ini, bangsa itu selalu dicap sebagai masalah. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, Tuhan selalu punya rencana di balik semua badai. Bayangkan ini, sebuah bangsa seluas provinsi kecil di dunia, dikepung 360 derajat oleh negara-negara yang ingin melenyapkannya. Dibombardir roket, diancam teror, kini dihantam banjir dan dilanda isu kepemimpinan. Namun, Mazmur 121 ayat 4 berkata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Badai boleh datang, air boleh meluap, berita boleh mencoba mematikan harapan, tetapi Tuhan yang menjaga Israel tidak pernah cuti, tidak pernah lelah, dan tidak pernah kalah. Di dunia ini selalu ada dua suara. Suara dunia menyebarkan ketakutan, kecemasan, kepanikan. Suara Tuhan membawa pengharapan, iman, dan kepastian kemenangan. Yesaya 54 ayat 17 berkata, setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil. Saudara, berita buruk mungkin mengisi layar televisi kita, tetapi kabar baik dari firman Tuhan jauh lebih kuat dan lebih kekal daripada semua berita yang pernah ada. Ini bukan hanya tentang politik, ini adalah peperangan rohani. Setiap serangan terhadap Israel adalah ujian iman bagi umat Tuhan di seluruh dunia. Roma 11 ayat 18 mengingatkan kita bahwa kita, bangsa-bangsa lain, hanya cabang liar yang diokokkan ke pohon zaitun sejati. Jika akar itu terguncang, cabangnya pun akan ikut goyah. Itulah sebabnya, ketika berita buruk datang tentang Israel, orang percaya tidak boleh ikut menyebarkan ketakutan, tetapi berdiri di celah, berdoa, dan mengingatkan dunia. Tuhan belum selesai dengan Israel. Kitab Zakaria 12 ayat 9 berkata, pada waktu itu aku akan berusaha memusnahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Dengar baik-baik, banjir mungkin melanda. Isu kematian pemimpin mungkin membuat dunia gemetar. Tapi di balik semua ini, ada nubuatan yang sedang berjalan. Yesus akan kembali ke Yerusalem. Dan sebelum itu terjadi, dunia akan diguncangkan. Berita buruk hanyalah tanda bahwa kita semakin dekat kepada penggenapan janjinya. Saudara, berita tentang Israel hari ini bukan hanya untuk politikus atau aktivis. Ini adalah pesan untuk hati kita. Apakah kita berpihak kepada Tuhan dan rencananya, atau kepada dunia yang membenci umat pilihannya? Yesus berkata di Matius 24 ayat 6-8, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.
Jangan tunggu sampai kabar buruk mengetuk pintu rumah kita, baru kita bertobat. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini adalah hari untuk kembali pada Tuhan dan berdiri di sisi kebenarannya. Banyak berita mungkin akan datang. Mungkin besok ada lagi kabar buruk tentang Israel. Mungkin dunia akan berkata, ini akhir dari bangsa itu. Tapi firman Tuhan sudah menulis akhir ceritanya. Israel akan berdiri, tidak peduli siapa pemimpinnya, tidak peduli badai apa yang melanda, tidak peduli apa kata dunia. Tuhanlah yang memegang naskah sejarah, dan akhir cerita akan mengumandangkan satu hal: kemenangan Tuhan atas Israel dan semua umatnya. Saudara, berita tentang Israel bukan hanya isu internasional, itu adalah pesan langsung untuk hati kita. Tuhan sedang menguji, apakah kita berpihak pada kebenarannya atau ikut arus opini dunia? Hari ini mungkin banyak berita buruk, besok mungkin lebih banyak lagi. Tapi akhir cerita sudah ditulis. Tuhan menang, Israel berdiri, Yesus memerintah. Jangan biarkan berita dunia mencuri iman kita, karena berita dari surga lebih nyata daripada semua headline di muka bumi. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dunia akan terus mengirimkan berita-berita yang membuat hati goyah. Akan ada lagi berita-berita yang lebih dramatis dari yang kita dengar hari ini. Mungkin besok akan ada kabar ledakan besar di Yerusalem. Mungkin lusa media akan memberitakan perang besar di Timur Tengah. Mungkin minggu depan akan ada isu bahwa Israel akan hancur. Tapi dengarlah baik-baik, berita dunia berubah setiap jam. Berita dari surga tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Mazmur 33 ayat 10 dan 11 berkata, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Itulah sebabnya, walau semua media berkata, Israel akan tumbang, surga berkata Israel akan berdiri. Saudara, kita harus mengerti bahwa semua ini adalah bagian dari perang rohani yang besar. Bukan hanya roket yang diarahkan ke Israel, tetapi juga kata-kata, opini, propaganda, dan berita bohong yang diarahkan ke hati manusia. Tujuannya satu, membuat dunia membenci Israel dan membuat orang percaya meragukan firman Tuhan. Tapi kita tidak boleh terjebak. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 1, Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Lihatlah sejarah, semua musuh Israel, besar atau kecil, pada akhirnya hilang dari panggung dunia. Firaun Mesir hilang, Kekaisaran Babel runtuh, Kekaisaran Romawi lenyap, Hitler dan Nazi habis. Tapi Israel tetap ada, tetap berdiri, tetap bertahan. Kenapa? Karena janji Tuhan di Yeremia 31 ayat 35 dan 36.
Jika hukum-hukum ini tidak tetap di hadapanku, maka keturunan Israel juga akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk selama-lamanya. Artinya, selama matahari, bulan dan bintang masih ada, Israel akan tetap ada. Saudara, berita buruk yang kita dengar hanyalah tanda-tanda awal menuju penggenapan nubuatan besar. Yesus akan kembali ke Yerusalem, dan sebelum itu terjadi, dunia akan semakin goyah. Itulah sebabnya, ketika berita buruk datang, jangan habiskan energi untuk ketakutan. Gunakan setiap berita itu sebagai pengingat untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih teguh dalam firman, dan lebih berani menyatakan kebenaran. Kita harus memilih suara mana yang akan kita dengar. Suara dunia yang penuh ketakutan, atau suara Tuhan yang penuh janji kemenangan. Yesaya 40 ayat 8 berkata, "Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Berita dunia akan layu, headline akan dilupakan, tetapi janji Tuhan akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Hari ini mungkin kita mendengar berita buruk tentang Israel. Besok mungkin akan ada yang lebih mengguncang. Tapi peganglah ini, Israel tidak berdiri karena kekuatan tentaranya, melainkan karena janji Tuhan. Dan kalau janji itu tidak bisa diubah, maka berita dunia tidak punya kuasa untuk membatalkannya. Maka mari kita berdiri di celah, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan iman yang teguh. Bukan dengan ikut-ikutan menyebarkan kabar panik, tetapi dengan menyatakan kabar baik bahwa Tuhan sedang memegang kendali penuh. Saudara, kita tidak tahu berita apa yang akan keluar minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Tapi kita tahu akhir ceritanya, Tuhan menang. Israel berdiri, Yesus memerintah dari Yerusalem. Jadi jangan biarkan berita dunia mencuri iman kita. Jangan biarkan headline membuat kita buta terhadap janji Tuhan. Karena berita dari surga lebih nyata dan lebih kekal daripada semua berita yang pernah ditulis manusia. Ingatlah, banyak berita mungkin akan datang, tapi hanya satu kabar yang akan berlaku selama-lamanya. Tuhan berkuasa atas sejarah, dan pada akhirnya setiap bangsa akan melihat kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana.
Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan.
Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.